Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sekarang tolong dibuka bukunya pada bab ke-6, yaitu tentang mengenal kalimat tarjih. Ya. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya, apakah ada yang tahu apa itu kalimat tarjih? Belum ada yang tahu. Kalimat tarjih adalah suatu ungkapan atau kalimat yang menyatakan pengakuan dengan tulus bahwa kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali menghadap kepadanya. Kalimat tarjih itu berbunyi seperti apa? Seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya sesungguhnya kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Waktu mengucap kalimat thayyibah tarjih yaitu ketika menerima musibah, mendengar kabar duka cita, terjadi kecelakaan, terjadi bencana alam, terpeleset dan jatuh dan kehilangan barang. Dan orang yang bersabar dalam menerima musibah tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan mendapat ganti yang lebih baik. Rasulullah juga menganjurkan doa ketika kita tertimpa musibah, yaitu doanya seperti ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa ukhlif li khairum minha. Artinya apa? Artinya adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami pahala karena musibah ini dan gantikanlah untukku dengan yang lebih baik darinya. Maka insya Allah akan mengganti apa yang hilang dari kita lebih baik dan apa yang menimpa kita dan menggantinya dengan yang lebih baik. Dan orang yang terkena musibah itu dibagi menjadi 3, yaitu di mana cobaan atau ujian, teguran, dan siksa. Cobaan atau ujian, ya ini hanya diterima oleh orang-orang yang beriman. Bertujuan untuk apa? Untuk menguji berapa tingkat keimanannya. Nah, kemudian yang kedua, teguran. Teguran itu diberikan kepada orang mukmin yang melakukan kesalahan. Nah, yang terakhir sebagai siksa, yaitu hanya dirasakan oleh orang-orang yang melakukan maksiat. Dan selanjutnya yaitu hikmah mengucapkan kalimat thayyibah tarjih di antaranya adalah ikhlas dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bersabar atas ujian hidup, mendapat keberkahan, kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat rahmat, karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita Nabi Ayub alaihissalam, di mana beliau mendapat cobaan, yaitu semua harta beliau habis, anak-anaknya meninggal, istrinya semua pergi meninggalkan Nabi Ayub yang mendapat cobaan yaitu penyakit gatal selama beberapa tahun. Dengan kesabarannya Nabi Ayub alaihissalam berhasil dan akhirnya bertambahlah kadar keimanan Nabi Ayub alaihissalam dan akhirnya Allah mengembalikan semuanya seperti itu. Materi selanjutnya yaitu bab ke-7, yaitu tentang apa? Tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna, yaitu Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'id. Sekarang dibuka bukunya bab 7. Yang pertama yaitu Al-Muhyi. Ada yang tahu anak-anak apa itu Al-Muhyi? Al-Muhyi adalah yang maha menghidupkan. Semua makhluk di bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian hikmah dari Asmaul Husna Al-Muhyi itu apa, Bu?
Ya, hikmahnya adalah memahami hidup secara hakiki, menjaga kelangsungan hidup, menjadikan hidup lebih bermanfaat, jadi tidak main-main, kemudian tidak pernah putus asa, dan menjaga serta melestarikan kehidupan alam sekitar secara baik. Jadi, kalian tidak boleh memotong pohon tanpa izin. Kemudian semuanya harus kita jaga. Tidak boleh buang sampah sembarangan karena dapat mengotori lingkungan. Dan selanjutnya yaitu yang kedua tadi apa? Sifatnya Allah yang kedua tadi apa anak-anak? Yaitu al-mumit yang memiliki arti yang maha mematikan. Semua makhluk di bumi telah ditentukan masa hidupnya oleh Allah. Dan buktinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mematikan semua makhluk hidup. Yang asalnya kita tidak tahu ada kucing, kemudian tiba-tiba kucingnya meninggal. Allah itu menghidupkan kucing tersebut dan juga mematikan kucing tersebut. Tidak ada yang tahu masa kapan kucing itu akan mati. Namun Allah sudah mempunyai rencana takdir bahwa kucing itu akan mati pada umur berapa bulan seperti itu. Paham anak-anak? Dan hikmah dari Asmaul Husna yang al-mumit yang memiliki arti yang maha mematikan yaitu kita dapat mengekang hawa nafsu, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan mengutamakan kepentingan umum, memperbanyak amal kebaikan, selalu ingat kematian, dan menjadikan hidup sebagai sarana ibadah. Kemudian, sifat yang ketiga tadi apa anak-anak? Ya, sifat yang ketiga adalah al-ba'id, yang artinya adalah maha membangkitkan, yaitu membangkitkan semangat dan kemauan, juga membangkitkan segala yang telah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan manusia dari kubur setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti orang-orang akan dibangunkan, kemudian akan dihisab dan seterusnya. Dan hikmahnya dari Asmaul Husna al-Ba'id yaitu menyadari bahwa yang hidup akan mati. Semua yang hidup itu akan mati. Dan kemudian kita beramal baik karena kita akan dibangkitkan dan akan dihitung amal kita. Kemudian bangkit dengan semangat hidup yang lebih baik. Membangkitkan jiwa menjadi lebih semangat, optimis, tidak putus asa, dan bangkit dari kegagalan. Yakin cukup ini dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.